saya membaca teori Biku Pare. Nah, kebaruan-kebaruan yang saya tulis di sana pada saat menemukan data, itu banyak sekali data yang terbaru ya, perlu direvisi. Jadi sejarah itu kadang-kadang nulisnya dari orang lain yang terdahulu seperti ini baku. Namun ternyata pada saat kita di lapangan kita menemukan naskah, menemukan narasumber informan, itu menjadi data terbaru disertasi saya sehingga memberikan kebaruan atau baik. Bicara tentang Islam di Palembang, tentunya teman-teman tahu ya, Islam masuk ke Palembang itu berawal dari para pedagang yang berada di Timur Tengah untuk berdakwah, dan berdagang. Jadi sejak abad ke-7 Islam sudah masuk ke nama Sriwijaya. Nama Sriwijaya sendiri itu ada yang disebut dengan Molimpong, tadi itu data Cina ya, ada yang menyebutnya Zaba, ada Sriwijaya. Jadi Sriwijaya itu punya bermacam-macam nama pada saat itu karena data-data yang saya temukan dari Cina, dari Makmuan, dari teori-teori Arab itu banyak sekali sehingga bisa kebaca nggak ya? Namanya kabur ya. Itu bisa digedein bisa. Ada yang ngerti ya untuk dibantu? 200 kan ya? Ini PDF apa? Segini cukup ya? Ya, di itunya nggak bisa. Oh ini langsung slide ini. Iya. Ini pelajaran tentang sejarah namanya Pak. Ya, sejarah Islam Indonesia. Sejarah Islam Indonesia. Teman-teman, di sini saya menemukan teori tentang masuk Islam Palembang. Ini bisa teman-teman nanti baca juga itu. Tapi di sini saya melihat penemuan teori yang banyak sekali sehingga menambah referensi kalian nanti ya. Kedepannya mungkin S2 kalian atau S3 kalian di sini itu kalian bisa lebih mendalami lagi tentang Islam Palembang. Siapa tahu ada yang tertarik ya Palembang. Baik, tentang penyebaran Islam yang terjadi di masyarakat Sumatera Selatan. Jadi Palembang dulu karena luas ya, itu kalau kita lihat Pulau Sumatera, Pulau Sumatera itu, ini Palembang tuh di sini. Ini udah Lampung kan, ini udah masuk ke Bengkulu, ini Bangka Belitung. Jadi pada saat Islam masuk ke Palembang, ini disebut wilayahnya dulu sampai segini Sumatera Selatan dulu ya. Tapi sekarang sudah menjadi provinsi sendiri berpecah sehingga hanya limited di sini. Nah, Palembang ini kondisi geografisnya memungkinkan Islam itu masuk melalui jalur sungai. Jadi awal masuknya Islam ke Palembang, penyebarannya itu melalui pertama-tama dia di Samudra Pasai Aceh. Saya kata Ilyas tadi asal mulanya dari teori ini ya, dari Aceh. Kemudian ini kan sebenarnya Malaya ya. Jadi dia melalui jalur laut. Jadi pedagang-pedagang kita itu sejak zaman Sriwijaya di abad ke-7 itu sudah melakukan perdagangan pelayaran sampai ke Arab. Nah, jadi tentara-tentara maritim di Sriwijaya itu hebat-hebat. Jadi kalau kita punya kakek moyang yang hebat, punya bahkan di Borobudur diabadikan kan perahunya ya. Nah, seperti itu kita bisa membangun menjadi bangsa yang besar sebenarnya. Kalau misalnya kita balik ke sejarah itu akan berulang. Nah, negara kita atau bangsa kita yang memiliki citra yang luar biasa, memiliki identitas yang luar biasa, ini memungkinkan Palembang pada saat itu kosmopolitan. Kenapa? Pada saat di abad ke-7 itu ternyata Islam sudah memasuki Sumatera. Jadi mereka melalui jalur perdagangan, kemudian melalui Selat Malaka, masuk melalui jalur Sungai Musi. Di sini kan ada selat ya, Selat Bangka ya, Selat. Dia melalui selat ini, namanya sungainya itu namanya Sungai Musi, tapi ada anak sungai namanya Muara Kuang. Muara Kuang. Bukan. Apa namanya? Sungai kecil gitu kan.
Pokoknya di sini ada sungai kecil. Kalau sekarang itu menuju Selat Bangka itu dia ada jalur sungai ya, ke sana. Nah lewat situ, kemudian masuk jalur Sungai Musi. Sungai Musi ini membentuk kita. Jadi Palembang ini kondisi geografisnya seperti itu. Nah, jadi kedatangan para pedagang itu ternyata bukan hanya pedagang, ternyata mereka juga seorang sufi atau tarekat. Jadi mereka berdakwah sambil berdagang. Puncaknya adalah pada masa Kesultanan. The next, teori masuknya Islam. Saya bicara dulu tentang teori. Teori ini ada beberapa saya buat banyak sekali karena saya menemukan teori ini dari berbagai buku sumber. Ada T.W. Arnold. Jadi kalau ditanya kapan Islam masuk ke Palembang, menurut T.W. Arnold tahun 1440 Masehi, dibawa oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Namun, Tauhid Abdullah mengatakan di akhir abad ke-15. Jadi Islam masuk ke Sumatera Selatan dari Minangkabau. Jadi dari Aceh dia ke Minangkabau. Minangkabau, kemudian ke pedalaman Jawa, bahkan ke Sulawesi Selatan. Nah, Raden Patah pada saat itu yang lahir di Jawa dan belajar agama Islam ke Palembang. Menurut Arnold, Crawford, dan Kaiser Nagutal atas, Islam menyebar ke Indonesia langsung dari tanah Arab. Dari pandangannya, jadi Arab pedagang itu membawa Islam menguasai perdagangan barat timur sejak awal abad ke-7 dan ke-8. Dari catatan Cina menyebutkan mereka menguasai perdagangan itu, kemudian dia posisi dalam Sumatera dan menikah dengan penduduk pribumi membentuk komunitas muslim yang telah memeluk Islam. Nah itu dari catatan Cina. Kalau menurut